Jadi setiap kuliah saya bawa susu, hampir tas saya tuh kalau kayak naik bis, naik angkot hampir basah baju saya. Jualan di lampu merah, di terminal. Setelah semuanya berjalan, saya dapat karunia dari Allah untuk menjadi supplier susu. Alhamdulillah, sampai awal mulanya 40 liter saya merintis dari tahun 99 ini. 40 liter, kemudian berkembang karena menjadi 200 liter, 300 liter per hari, sampai pada akhirnya 1,3 ton per hari atau 1.300 liter. Perjalanan saya pun yang membuat susu olahan seperti ini saya serahkan, saya bagi kepada tetangga, tolong Anda teruskan. Saya cukup di sini. Pada tahun 2006, 1 Juli 2006, Allah berkehendak lain. Saya harus menerima ujian bahwa teman-teman saya yang dulunya saya kasih kepercayaan itu mengambil alih proses pengiriman susu atau supplier susu ke salah satu industri. Nah, kemudian saya di situ dapat ilmu yang luar biasa bahwa orang tua saya menasihati saya itu, jangan kamu marah, jangan kamu dendam. Inilah saatnya Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kamu. Karena ini kata ayah saya, ini adalah urusan Allah, takdir Allah. Kapan aja Allah mau ambil, diambil. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan di sini, nama saya Rahmat Al-Baghori. Artinya rahmat sapi. Jadi Al-Baghori ini saya ambil dari surah Al-Baqarah. Karena saya sering dipanggil sapi terus ya. Dari sejak sekolah SMP, teman-temannya semua udah panggil saya sapi. Nama asli saya Rahmat Hidayat bin Haji Salahuddin Al-Ayyubi. Pendidikan saya dulu pernah mengenyam pendidikan mental di Pondok Modern Gontor Darussalam Ponorogo, selesai pada tahun 1991. Setelah saya selesai dari Gontor, saya melanjutkan ke YIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil Fakultas Syariah, jurusan Pidana Perdata Islam. Saya sebetulnya membuat kegiatan ini setelah mendapat gempuran pendidikan dari mentalitas yang diterapkan Gontor. Maka dari itu, setelah lulus dari Gontor, saya langsung terjun ke dunia peternakan sapi perah yang dikelola oleh ayah saya. Pada tahun 90 saya pindah ke sini, 93 tepatnya. Kawasan Kuningan Timur digusur, kemudian direlokasi ke daerah Pondok Rangon, ini namanya, tepatnya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Setelah pindah ke Pondok Rangon pada tahun 93, saya menggeluti usaha susu. Sambil kuliah saya berjualan susu, saya taruh di Kopma, di kantin. Jadi setiap kuliah saya bawa susu, hampir tas saya tuh kalau kayak naik bis, naik angkot hampir basah baju saya. Setiap hari saya jualan susu, kemudian saya kembangkan lagi jualan di lampu merah, di terminal, sampai ke kantin-kantin sekolah. Selesai kuliah saya ngirim susu ke kantin-kantin sekolah yang ada di sekitar Kecamatan Cipayung. Nah, itu awal mulanya. Pada 94 datanglah anak-anak sekolah untuk melihat usaha peternakan sapi perah. Saat itu kita belum fasilitasi dan sangat mendadak, tidak ada konfirmasi. Mereka datang nyelonong saja ke dalam kandang peternakan dan kita tidak perbolehkan. Dari situlah pada tahun 94 kita buat sistem untuk kunjungan ke alam peternakan sapi perah. Nah, besoknya berkunjung, kita buat konfirmasi 1 minggu sebelumnya. Kita sambut anak-anak dengan minum susu bersama di kebun susu Cibubur.
Nah, kebun susu Cibubur kita taruh anak-anak karena memang fasilitas kita belum ada. Sarana gambar, pendukung untuk dunia edukasi dan lain-lainnya belum ada pada tahun 1994. Kemudian lahirlah pada tahun 1996 itu Cibugari, kepanjangan dari Cibubur Garden Dairy, ya, artinya kebun susu Cibubur, yaitu edukasi anak-anak sekolah dari tingkat TK, PAUD, dan juga SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu kita buka untuk mengenalkan anak-anak generasi bangsa ke depan seperti apa sih dunia usaha kandang ternak sapi perah rakyat Jakarta. Nah, 96 inilah lahir Cibugari, ya, yang kita kemas dengan edukasi klasikal. Ada edukasi lapangan, yaitu edukasi klasikal ini meliputi anak-anak kita berikan pengenalan tentang dunia susu murni, manfaatnya, kemudian kandungannya, dan proses peternakan sapi perah, dari pakannya, pembersihan sanitasi kandangnya, ya, sampai jenis sapinya. Itu kita kenalkan kepada anak-anak generasi bangsa ke depan lewat cerita di edukasi klasikal Cibugari. Nah, dari intinya semua ini, ya, dari klasikal, kemudian mereka sudah dapat gambaran. Kita ajak anak-anak berinteraksi, bersentuhan, memberi pakan rumput, memerah susu, ya, sampai mencium suasana bau kandang sapinya. Itulah warna-warni yang kita berikan kepada anak-anak generasi ke depan, anak-anak kita, ya, lewat edukasi alam peternakan sapi perah, ya, yang insya Allah semuanya mereka rekam, mereka simpan dalam memori otak kecil mereka. Dari edukasi ini semuanya kita mengkerucut pada bagaimana membangun tauhid anak-anak generasi bangsa ke depan ini mensyukuri anugerah nikmat Allah dari seekor sapi perah berupa susunya. Karena dalam susu tersebut, kalau kita pandai bersyukur, sangat kaya dengan vitamin, protein, mineral, dan gizi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, kecerdasan otak kita, ya, kemudian pertumbuhan kita. Jauh lebih baik kalau kita mensyukuri anugerah yang langsung dari ciptaan Allah melalui sapi perah. Inilah yang dari edukasi yang kita buat untuk membangun atau menanamkan tauhid kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena saya alumni Gontor, maka nilai-nilai Gontor sampai hari ini alhamdulillah, ya, masih ada, dan saya kembangkan lagi keberkahan dari dunia pendidikan yang ada di Gontor. Kalaulah kata Trimurti, pendidikan itu adalah apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, mereka sentuh, yang mereka rasakan selama mereka di Gontor, maka Cibugari juga mengambil keberkahan metode tersebut, bahwa Cibugari hanya menyediakan lahan kandang sapi, jadi mereka hanya bisa melihat, bersentuhan, berinteraksi, merasakan apa yang ada di kandang sapi. Itulah pendidikan. Kalaulah dari Gontor akan tumbuh 1000 Gontor di Indonesia, maka dengan keberkahan Bapak Trimurti Al-Mukarram, para kiai-kiai saya, asatidz saya, maka dari kandang kecil Cibugari akan tumbuh 1 juta peternak sapi perah di seluruh Indonesia melalui rekaman yang mereka simpan dalam memori otak kecil mereka, baik itu sentuhan kecil mereka, interaksi mereka dengan memberi pakan pada sapi, mencium bau kandang sapinya, semuanya itu adalah pendidikan. Dengan satu harapan, melalui sentuhan-sentuhan pendidikan mereka di kandang sapi, sandang kecil Cibugari ini, maka ketika mereka dewasa akan tumbuh, akan datang hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan tumbuh inspirasi besar jiwa-jiwa entrepreneur agribisnis peternakan sapi perah di seluruh Indonesia. Maka
Cibugari membuat satu slogan, Gerakan Putih Indonesia, gemar konsumsi secangkir susu segar murni setiap hari menuju Indonesia putih yang sehat, kuat, dan cerdas di masa yang akan datang. Maka Allah akan buka 7 lapis langitnya, membuka 7 lapis buminya untuk keberkahan, manfaat untuk masyarakat Indonesia ke depan dengan gemar minum susu dari hasil edukasi yang mereka dapat di Cibugari. Awal mula saya bisa membentuk kemandirian saya ini, itu saya di Gontor kelas 4 aja sudah megang lumayan banyak kegiatan-kegiatan mental-mental yang membentuk diri saya sampai hari ini. Kemudian setelah naik kelas 5, saya dipanggil oleh almarhum Al-Maghfurah Kiai Abdullah Syukri Zarkasi, dan alhamdulillah pada saat itu saya ditunjuk menjadi kader di Koperasi Pelajar. Waktu itu saya dari pengurus Kopal itu udah punya inovasi. Saya dirikan penataan, saya buat kayak di minimarket, dan saya buat logo namanya Darussalam Department Store. Selesai dari Gontor, pada 91 saya kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah sambil merintis usaha membantu orang tua saya. Jadi orang tua saya itu udah peternakan. Ketika jualan itu susunya masuknya ke koperasi terus, akhirnya tekor karena dibayar dari koperasi lebih murah. Muncullah ide saya untuk membuat susu pasteurisasi seperti ini. Kalau dulu pakai plastik ya, jadi pakai plastik, saya buat kemas sendiri, saya masak sendiri, saya olah sendiri, kemudian saya jual di kampus, di kantin-kantin, dan di Kopma. Nah, hampir setiap hari saya jualan di sana. Nah, masuk ke semester 2 dan sampai terakhir saya kuliah masih jualan. Awalnya itu dari tahun 91, sambil saya mengajar juga, mengajar di sekolah ibtidaiyah, mengajar bahasa Arab, dan di Sanawiyah Aliyah mengajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi ketika tahun 91 saya sudah jualan susu, 94 barulah saya merintis usaha namanya Agrowisata Cibugari. Nah, 96 lahirlah kegiatan edukasi. Nah, 96 ini Cibugari lahir, ya. Kemudian edukasi semakin banyak, semakin datang dari berbagai sekolah. Nah, itu 96 lahir edukasi Cibugari dan nama Cibugari lahir. Nah, tepatnya tanggal di bulan September. Kemudian setelah saya bisa mengembangkan ke kantin-kantin sekolah, jadi produk ini saya alhamdulillah bisa buat sampai ke pesantren Darul Najah, cabang-cabang anak-anak Gontor, Darul Kolam, Gintung, itu saya drop seminggu sekali, sekitar saya taruh di kantin, di koperasi pelajarnya, hampir 1000 botol lah saat ini. Nah, untuk tiap-tiap pesantren. Nah, kemudian ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar Cipayung. Setelah semuanya berjalan, saya dapat karunia dari Allah untuk menjadi supplier susu. Berjalanlah pada tahun 99, saya merintis namanya supplier susu, bekerja sama dengan salah satu ya industri pengolahan susu yang ada di Jakarta. Alhamdulillah sampai awal mulanya 40 liter saya merintis dari tahun 99 ini. 40 liter, kemudian berkembang karena niat saya ingin membantu orang tua, itu berkembang menjadi 200 liter, 300 liter per hari, sampai pada akhirnya 1,3 ton per hari atau 1.300 liter. Perjalanan saya pun yang membuat susu olahan seperti ini saya serahkan, saya bagi kepada tetangga, tolong Anda teruskan, saya cukup di sini ya. Ternyata kehendak Allah beda. Pada tahun 2006, 1 Juli 2006, Allah berkehendak lain. Saya harus menerima ujian bahwa teman-teman saya yang dulunya saya kasih kepercayaan itu mengambil alih proses pengiriman susu atau supplier susu ke salah satu industri. 1 Juli 2006 Allah takdirkan saya harus kembali ke kodratnya. Jadi mengalami
tutup buku dari semua kegiatan. Yang produk-produk saya sudah dikasih sama teman-teman saya, dan supplier saya juga diambil. Nah, kemudian saya di situ dapat ilmu yang luar biasa, bahwa orang tua saya menasihati saya itu, jangan kamu marah, jangan kamu dendam. Inilah saatnya Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kamu. Karena ini, kata ayah saya, ini adalah urusan Allah, takdir Allah. Kapan aja Allah mau ambil, diambil, selesai. Ini pola pikir bagaimana kita membuka langit. Dalam channel tangan langit ini, bagaimana kita melihat langit yang luas. Jangan sampai ketika ada suatu masalah kita menyalahkan orang. Walaupun secara secara kasat matanya ya mereka mengambil alih gitu. Ternyata Allah punya jalan lain. Ketika saya terima dengan apa adanya, saya langsung saat itu cuma membuka edukasi saja, edukasi anak-anak sekolah yang datang ke kandang peternakan sapi Cibugari. Kemudian saya merenung, saya membuat waktu itu saking stresnya ya, ada stres juga ya. Jadi saya ada stres juga. Jadi saya nyangkok namanya pohon kemuning itu hampir 600 batang. Karena semuanya sudah hilang. Tutup buku 1 Juli 2006. Saya awali saat itu benar-benar balik ke titik nol. Semua kegiatan saya sepi, tidak ada langkah-langkah lagi karena saya harus merintis dari awal untuk kegiatan edukasi sekolah yang saya rintis dari tahun 94 yang lalu. Nah, dari situlah Allah buka 7 lapis langitnya. Allah buka semua keberkahan yang ada di 7 lapis buminya. Melalui ketabahan kita, kesabaran kita, kita menerima dengan ikhlas apa yang Allah ingin ambil, apa yang Allah anugerahkan pada kita. Alhamdulillah, setelah itu ujian kita lewati, kita terima dengan ikhlas. Ujian dari Allah itu Allah angkat, subhanallah. Allah datangkan semua stasiun televisi ketika saya bangun kembali, merintis kembali wisata edukasi Cibugari pada tahun 2006 itu. Dan 2010 mengalami peningkatan yang luar biasa. Seluruh stasiun televisi swasta yang ada di Indonesia itu datang meliput Cibugari, meningkatkan, membuka, menembus 7 lapis langitnya. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, sampai hari ini keberkahan semua kejadian kita hadapi dengan lebih bertakarub pada Allah, dengan membanyak tadarus Quran, khatmul Quran, membaca salawat Nabi. Subhanallah, ternyata inilah yang dapat membuka pintu langit yang 7 lapis langit yang kita tahu yang Allah ciptakan. Ketika saya down itu cuma saya biasa berdiskusi dengan ayah saya. Beliau selalu menekankan apa yang Allah takdirkan, kamu harus ridha, kamu harus ikhlas, dan kamu boleh melangkah lagi, kamu cari lagi, kamu mohon lagi, kamu bangkit lagi. Nah, kalaulah kamu duhanya cuma 2 rakaat, cobalah tambah lagi, bangun malamnya. Itulah motivasi yang ayah saya berikan. Dukungan beliau luar biasa, filosofi hidupnya luar biasa. Jadi saya mulai dari nol, dan alhamdulillah dengan keberkahan Quran saya merasakan seperti sekarang ini, mendapatkan keberkahan yang luar biasa, khususnya nikmat sehat walafiat. Nikmat, keberkahan, dan kemudahan, itu yang kita harapkan. Untuk peternakan sapi perah Cibugari Farm, ini kita memang dari awal kakek saya, ayah saya, kemudian saya sekarang ini merawat, memelihara peninggalan beliau. Ya, itu memang kita hanya susu segar murni sapi perah. Dan pasar kita, alhamdulillah, 80% ini kita jual itu susu yang masih segar, yang baru diperah pagi hari ataupun yang diperah di sore hari. Adapun untuk olahan keju, yogurt, kemudian pasteurisasi,
itu kita olah 20% dari total produksi yang ada di peternakan kita. Pasar-pasarnya alhamdulillah sudah se-Jabodetabek. Memang kita direct consumer yang kita utamakan, karena susu segar murni ini daya tahannya sangat cepat sekali. Perkembangan setelah ayah saya meninggal pada tahun 2010, beliau meninggal, dan peninggalan beliau tetap kita pelihara, kita lestarikan, dengan harapan juga masyarakat Betawi Jakarta juga bisa menjadi nilai sejarah bahwa di Jakarta ada sapi perah. Tahun 80-an Jakarta punya 30.000 ekor sapi. Sekarang Jakarta cuma ada 1.200 ekor sapi perah yang ada di Pondok Rangun saja. Tepatnya di Cipayung, Jakarta Timur. Sapi kita di sini sekarang untuk yang produksi sapi ini ya, ini yang bisa diperah susunya, laktasi ya namanya. Nah, ini kurang lebihnya satu hari 300 sampai 400 liter pagi dan sore. Karena Jakarta masih produksi per ekornya rata-rata 10 sampai 15 liter per ekor. Nah, kalaupun dengan anak-anak yang jantan dan lain-lainnya, ini kurang lebihnya ada sekitar 70 ekor sapi. Saat ini Cibugari hanya ingin melestarikan dulu, jangan sampai punah, jangan sampai tidak ada bekasnya. Usaha budidaya ternak sapi perah masyarakat Betawi Jakarta yang dulunya di Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, itu Mampang sama Kuningan Timur dan sekitarnya sampai Buncit, tahun 80-an terkenal dengan sebutan kantong susu Jakarta. Nah, ini yang kita harapkan nanti punya kampung sapi Betawi. Itu cita-cita daripada Cibugari. Yang kedua, kita akan mengembangkan dunia peternakan dengan metode pesantren agar masyarakat santri-santri bisa mengembangkan ternak-ternak sapi perah di seluruh Indonesia. Di masa pandemi Covid ini, masyarakat banyak yang butuh susu sebetulnya. Dan kami juga sedih karena kami peternak tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat luas untuk membantu masyarakat luas untuk dapat mencegah virus Covid Delta ini. Untuk kedepannya saya harapkan banyak masyarakat yang tergugah untuk membangun usaha peternakan sapi perah, karena memang kapasitas kami tidak bisa seperti membuat minuman ya. Minuman kita bisa takar 100 botol satu hari, produksi susu nggak bisa. Nah, karena dia nanti ada yang bunting, produksinya turun. Musim panas, sawahnya panas, produksinya turun. Nah, saat itulah banyak kebutuhan masyarakat yang pada beli susu ke sini tidak kebagian. Kami mohon maaf tidak bisa membantu, dan kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan saudara-saudara saya semuanya dapat meningkatkan daya tahan tubuhnya dan membiasakan diri ke depannya untuk segelas susu segar murni setiap hari agar Indonesia sehat, kuat, dan cerdas masa akan datang.